Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita ucapkan karena mana kita hari ini kembali dapat diberikan nikmat yang begitu besar, ya. Itu masih bisa bernapas, masih diberikan hidayah, masih diberikan nikmat berupa iman dan Islam. Ini buktikan pada hari ini kita masih tetap berpuasa, ya. Laksanakan kewajiban kita puasa Ramadan. Salat serta salam juga tak lupa kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umat beliau dapat syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anakku kelas 7G semuanya? Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan juga masih tetap berpuasa, ya. Semoga puasanya kuat, ya, sampai dengan berbuka nanti. Baik, anak-anak sekalian, hari ini dalam kajian Ramadan pada hari ini kita akan membahas materi kita, yaitu tentang berbagai macam permasalahan yang ada di bulan Ramadan, ya. Ragam permasalahan puasa, ya, khususnya di bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi masalah dalam puasa Ramadan ini, ya, khususnya yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Dan untuk hari ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama masalah orang sakit dan musafir ketika berpuasa. Kemudian yang kedua tentang wanita hamil dan menyusui. Yang ketiga menelan air pada saat kumur. Nah, ini adalah materi yang kita pelajari atau kita bahas pada pertemuan saat ini. Pada pertemuan sebelumnya mungkin kalian sudah diberikan materi oleh para guru terdahulu, para ustadz yang sudah menyampaikan materi, ya, itu tentang kewajiban berpuasa, ya, tentang menentukan puasa itu kapan mulai, kemudian juga berkenaan dengan rukun-rukun puasa, kemudian berkenaan dengan niat puasa dan sebagainya, ya. Kali ini kita akan belajar tentang berbagai macam ragam permasalahan saat berpuasa. Oke. Masuk pada materi kita tentang permasalahan puasa. Yang pertama yaitu ketika orang berpuasa tersebut sakit atau musafir. Orang sakit dan orang yang sedang bepergian atau musafir, yaitu orang yang bepergian jauh melebihi batas qasar sholat, itu sekitar radius 90 km. Ya, kurang lebih sekitar antara Barabai dengan Binuang kalau ke Banjarmasin, ya. Itu masuk pada disebut dengan musafir atau orang sedang melakukan perjalanan. Nah, boleh untuk tidak berpuasa, namun wajib mengganti puasa tersebut di luar Ramadan, ya. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar, yang artinya
Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka diwajibkanlah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain ketika dia tidak sedang musafir. Nah, ini adalah keringanan yang diberikan kepada orang yang sedang dalam perjalanan atau orang yang sedang sakit. Sakit apa aja? Orang sakit misalnya masuk rumah sakit, yang ketika kalau dia berpuasa akan menambah sakitnya, maka dia boleh tetap berpuasa pada saat itu. Kalau misalnya dia sakit tapi masih kalau berpuasa, ya boleh diteruskan. Ini maksudnya kalau dia seandainya sakit, mungkin bisa menambah parah sakitnya tersebut, boleh dia tidak berpuasa pada saat itu. Dan juga bagi orang yang sedang dalam perjalanan, ya, misalnya kita mau ke Banjarmasin, ternyata perjalanan tersebut sudah lewat dari 90 km dan dirasa-rasa dalam perjalanan tersebut akan mengganggu puasa kita, maka boleh aja puasa kita dibatalkan atau kita berbuka dan diganti dengan puasa yang lain. Ya, tapi kalau zaman sekarang kira-kira nggak jadi masalah ya kalau berpuasa mau kemana aja ya, karena jam sekarang ini transportasi cukup mudah ya. Kalau zaman dulu mungkin 90 km tersebut jauh ya, padang pasir kalau zaman Nabi itu, dan menggunakan onta, dia akan kehausan di tengah jalan, akan menyulitkan kalau berpuasa. Kalau zaman sekarang mudah aja ya, artinya hal tersebut kira-kira kalau seandainya kita mau buka, bolehlah ya, boleh aja juga, tapi alangkah lebihnya kalau kita melaksanakan puasa, dilanjutkan puasanya aja ya, karena mungkin tidak mengganggu juga. Apalagi sekarang pakai mobil AC, mobilnya dingin, kira-kira nggak jadi masalah ya, kecuali orang yang malas ya, malas untuk berpuasa. Tapi tetap juga wajib untuk menggantinya di hari-hari yang lain ya, di luar pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, ini adalah merupakan keringanan aja bagi Allah ya. Allah itu memberikan kemudahan bagi kita ya dalam melaksanakan ibadah, tidak mau memberatkan. Karena itu kita sebagai umat Islam, mana yang kira-kira itu memberatkan bagi kita, boleh saja kita ganti dengan hari yang lain. Kalau misalnya masih bisa, silakan lanjutkan, diperbolehkan untuk melanjutkan. Itu hanya sebagai alternatif bagi kita dalam melaksanakan berpuasa. Oke, kira-kira paham ya. Kemudian selanjutnya, bagi orang yang sangat tua, misalnya orang jompo dan orang yang sakit tidak ada harapan untuk sembuh, misalnya koma ya atau stroke, maka dia boleh mengganti puasanya dengan membayar fidyah dan tidak wajib untuk mengqada puasanya. Artinya aja boleh aja ada puasa dan gak ada mengganti puasanya itu dengan puasa yang lain di hari yang lain, diganti dengan membayar fidyah. Fidyah itu apa, Garang? Mungkin biasa mendengar kalau lah. Fidyah itu adalah memberi makan orang fakir miskin sekitarnya satu hari itu 1 muk susu. Kalau bahasa kita tuh sekali makan kenyang bagi satu orang itu 1 hari. Kalau kita bisa biasa 1 muk ya, 1 muk susu biasanya. Dia cukup untuk 1 kali makan 1 orang. Itu 1 hari. Itu seperti kalau misalnya sampai sebulanan berarti 30 muk. Ya, 30 orang atau 30 hari memberi makan 1 orang miskin. Lebih Bang, boleh ya. Itu aturannya itu hanya diperuntukkan bagi orang yang sudah tua jompo. Kalau bahasa kita mungkin sudah lali atau udah ingat lagi, yang wajib atau ada puasanya ya. Atau bagi orang nang garing banar kah bahasa Irang kita tuh, seperti orangnya sedang stroke atau sedang koma, yang kada ada pecah harapan nuages lagi atau sembuh lagi, maka bisa digantikan dengan fidyah tersebut. Nah,
Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Ad-Durquni dan Al-Hakim ya, oleh Ibnu Abbas, yang artinya orang yang sangat tua boleh tidak berpuasa, namun wajib membayar fidyah setiap hari untuk orang yang miskin tanpa qada. Artinya kalau di hari itu tidak puasa, maka harus dia wajib bayar fidyahnya, bukan ditunda-tunda pada hari yang lain ya. Misalnya hari ini dia puasa, maka dia memberikan makanan berupa 1 muk susu beras kepada orang miskin yang ada di sekitarnya. Kalau besok gitu juga terus ya sampai habis bulan puasa itu ya. Dan baginya tidak diwajibkan untuk mengganti puasanya di lain hari ya. Ini hanya diperuntukkan bagi orang yang sangat tua lali, ya kita tua jompo, ataupun orang yang sedang sakit yang tidak mungkin sembuh lagi ya, seperti orang koma atau orang stroke gitu ya. Oke, paham? Selanjutnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW juga bersabda ya, sungguhnya Allah memberikan keringanan bagi musafir dalam puasa dan salat kasar, serta bagi wanita-wanita hamil dan menyusui untuk tidak puasa. Nah, ini adalah dalil keringanan puasa bagi orang-orang yang disebutkan tadi, itu musafir dan bagi wanita hamil yang sedang menyusui, dengan keringanan, dalil keringanan yang dilewatkan oleh Ahmad ya. Oke, selanjutnya permasalahan berikutnya adalah tentang wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui itu adalah orang yang mungkin payah atau mungkin dikhawatirkan kalau dia puasa akan mengganggu kandungannya atau mengganggu bayinya yang sedang menyusui atau mengganggu kondisinya sendiri. Wa qala syafi'atu wal jabilah alaihimal qada'u wal fidyatu ila khafata 'alal waladi li'annahu fitratun bihi syakhsani wa in khafata 'ala anfusihima faqad fa'alaihima qada'a faqud. Dari mazhab Asy-Syafi'iyah dan Hambali mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui hukumnya diperinci, keduanya wajib qada dan membayar fidyah. Jika keduanya tidak berpuasa karena mengkhawatirkan pada kondisi anaknya, sebab ini bentuk meninggalkan puasa yang dinikmati oleh ibu dan anaknya. Jika ibu hamil dan menyusui hanya mengkhawatirkan pada kondisi mereka saja, dan khawatir pada kandungan atau anaknya, maka mereka hanya wajib qada tanpa membayar fidyah. Nah, ini maksudnya adalah bahwa bagi wanita hamil dan menyusui ada 2 macam hukum ya. Ada 2 macam hukum, yaitu ada yang wajib membayar qada dan membayar fidyah, dan ada juga yang hanya salah satunya saja, yaitu wajib mengqadanya pada bulan yang lain ya, jika itu memungkinkan. Nah, artinya bagi orang yang hamil atau menyusui, apabila pada saat dia berpuasa dikhawatirkan akan mengganggu kondisinya dan mengganggu anaknya, dan satu saat nanti dia diperkirakan bisa untuk membayarnya, diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan wajib mengqadanya di pada masa yang akan datang dan tidak wajib membayar fidyah. Ya. Artinya meninggal puasa
itu diperbolehkan ya apabila dikhawatirkan jika dia berpuasa akan mengganggu janinnya atau kandungannya ataupun anaknya ketika dia menyusui pada saat berpuasa tersebut ya. Nah, jadi kita dapat pahami bahwa bagi wanita hamil dan menyusui keduanya wajib qadha dan membayar fidyah jika keduanya tidak berpuasa karena mengkhawatirkan pada kondisi anaknya. Sebab ini bentuk dari meninggalkan puasa yang dinikmati oleh ibu dan anaknya. Jika ibu itu hamil dan menyusui hanya mengkhawatirkan pada kondisi mereka saja, tidak wajib pada kandungan atau anaknya, maka mereka hanya wajib qadha saja tanpa membayar fidyah. Artinya apabila khawatir hanya pada anaknya saja, maksudnya dikhawatir hanya pada kondisinya saja, maka dia hanya wajib membayar qadha saja tanpa membayar fidyah. Tapi kalau dia khawatir pada keduanya, dirinya seorang misalnya khawatir kalau hanya puasa mungkin bisa pusing atau bisa menyebabkan kematian, atau bahkan ketika dia berpuasa mungkin juga anaknya atau kandungannya akan bermasalah, maka dia wajib nanti mengqadha di masa yang akan datang dan membayar fidyahnya. Ya. Itu ya kira-kira bisa dipahami ya. Nah, ini adalah permasalahan yang ada pada ibu hamil dan menyusui ketika berpuasa. Selanjutnya, menelan air saat kumur. Nah, ini mungkin bisa terjadi pada semua orang ya. Menelan air pada saat kumur. Dalilnya walau sabaqa ma'al madati awil istifaqi ila jawfihi nuzira in balagha abtara wa illa fala. Al-Iqna ya, dari Al-Iqna. Jika kemasukan air kumur di dalam perutnya maka diperinci. Jika dengan cara tidak lazim maka batal, dan jika dengan cara yang wajar maka tidak batal. Maksudnya apa? Jadi pada saat kita mau berwudu atau berkumur-kumur di waktu yang mungkin masih diperbolehkan, itu antara pagi sampai dengan tengah hari masih berkumur-kumur. Nah, kalau kita telan secara sengaja itu berarti secara tidak wajar, maka dia batal. Ya. Nah, maksudnya nang secara wajar Bang ya Pak? Kalau kita kumur-kumur, kemudian kita keluarkan, kemudian kita rasa-rasa sudah habis, ternyata memang masih ada di mulut kita tuh, mungkin airnya kadang tertelan oleh kita yang kira-kira kita kira itu hanya liur kita saja, dan itu dianggap tidak batal. Nah, ini maksudnya ya. Jadi kira-kira bisa dipahami semuanya bahwa ketika berkumur-kumur saat berpuasa, ketika berpuasa kita sedang berkumur-kumur pada saat berpuasa itu diperbolehkan saja. Ya, diperbolehkan asal jangan pada saat berkumur-kumur kita dengan sengaja menelan, ya. Itu yang tidak diperbolehkan atau batal. Kalau kita tidak sengaja dalam artian kita keluarkan, kita periksa sudah habis, tidak ada lagi air yang bakal kita kumur tadi di mulut kita, kemudian suatu saat kita ada menelan walaupun masih ada, itu tidak batal ya, tidak batal. Nah, ini maksudnya. Oke, kira-kira bisa dipahami semuanya. Jika ada mungkin pertanyaan nanti silahkan saja kalian coba chat ya pertanyaan tersebut di WA tentang materi kita tentang masalah-masalah dalam rangka berpuasa ya. Itu saja yang mungkin yang dapat Bapak sampaikan tentang materi kita pada hari ini. Saya hilap Bapak mohon maaf ya jika ada kekurangan dalam penjelasan Bapak ya, atau tak sedikit Bapak menjelaskannya.
ya. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan nanti akan kita bicarakan, kita bahas bersama-sama ya tentang materi ini, tentang permasalahan, dan mungkin banyak lagi permasalahan yang mungkin akan disampaikan oleh guru yang lain di pertemuan yang akan datang ya. Dan Bapak akhiri pertemuan kita dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.